Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa lin-nas salihin wa ja'ala dina imatan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal ghaniyyul hamid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala Nabi Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallah. Masyarul muslimin rahimahullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai saat ini alhamdulillah kita masih dilimpahkan nikmat sehat wal afiat. Umat Islam serta umat iman, umat panjang umur yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga dengan beberapa nikmat alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita ini, jalankan aktivitas kita sehari-hari, memasuki tahun Masehi, tahun baru dan berdoa. Alhamdulillah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama-sama umat yang mulia. Dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya kita sekalian dari yaumil qiyamah. Mari sama-sama dari kesempatan Jumat ini kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangan-larangan dengan sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sekarang ini pada dalam Islam kita sudah berada di bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir tanggal 23. Berarti satu minggu lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Begitu juga tahun baru Masehi tahun 2023 baru saja kita tinggalkan memasuki tahun baru Masehi 2024. Oleh karena itu umur kita semakin lama semakin berkurang. Secara zahir kita umur kita panjang. Secara batinnya kita umur kita semakin lama semakin berkurang pergantian tahun. Baik tahun Masehi maupun tahun dan tahun Hijriah. Semakin berkurang, kurangkan umur kita. Terus sekarang pada saat ini usia kita 60 tahun. Dicatatkan Allah 65 tahun, berarti 5 tahun lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masalah umur kita ini nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya. Umur yang diberikan di dunia ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia baginda Rasulullah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in. Umur Nabi kita Muhammad, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 60 dengan 70. Oleh karena itu, Imam Ali Al-Bazzar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, dan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala ala arba'ati khisal. Belum bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditanya dengan 4 perkara.
Mungkin tidak empat yang saya bahas karena waktu yang sangat terbatas oleh kita sekalian. Apa yang pertama? Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-umri fi ma'ana." Umur kamu kemana kau habiskan? Usia kita pada saat sekarang ini 50 tahun, 60 tahun, kemana kita habiskan? Usia kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan yang sempurna 15 tahun. Sisanya bagaimana untuk kita habiskan? Maka kita terus 24 jam, kemana kita habiskan? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam 5 waktu. Katakan satu waktu kita memerlukan 10 menit. 5 waktu kita menghabiskan waktu 1 jam, katakan 1 jam. Lalu 23 jam kemana kita habiskan? Ba'da maghrib kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kita tadarus Al-Quran. Apakah tadarus Al-Quran di rumah? Apakah tadarus Al-Quran di masjid? Setelah itu kita menghadiri ada pada ta'lim yang bisa dibentuk oleh Masjid Asy-Syuhada. Begitu banyak taklim kita ikuti, baik pada maghrib maupun pada subuh. Apakah itu saja? Di tengah malam kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat tahajud 2 rakaat minimal. 11 rakaat, 10 rakaat melaksanakan salat tahajud. Kita mohon kepada Allah, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat orang tertidur semuanya. Kita bangun untuk apa? Melaksanakan yang perintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita tahajud 4 rakaat, 6 rakaat. Kita salat hajat kita tutup dengan salat witir. Lalu usia kita, umur kita, waktu kita terus menerus kita isi dengan apa yang tadi saya katakan. Taklim kita hadir, munajat di tengah malam kita laksanakan, di pagi hari kita salat duha kita laksanakan. Harapkan kita semua selamat dari pertanyaan baginda Rasulullah. Selamat tanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita habiskan usia kita? Mana kita libur sekolah setelah 2 minggu, 14 hari. Kita berpoya-poya, bahkan memasuki tahun baru. Orang-orang Nasrani beribadah menurut kepercayaan masing-masing di tempat ibadahnya masing-masing. Kemudian umat Islam, siapa yang meramaikan tahun baru kemarin? Katakan 75% umat Islam. Siapa yang membakar petasan? Siapa yang meniup trompet? Umat Islam. Bahkan anak-anak pun tidak tahu apa ikut meniup trompet. Oleh karena itu, tadi pengurus masjid menggunakan jangan sampai anak kita terdidik daripada golongan orang Yahudi dan golongan orang Nasrani. Ini sangat baik sekali buat putra putri kita. Mereka mau beribadah ke tempatnya masing-masing. Begitu jalan macam gak bisa jalan. Siapa yang banyak? 75% umat Islam. Ratusan ribu dibeli itu untuk dibakar. Bukan ratusan ribu, jutaan yang orang banyak duit. Yang gak berasa itu membeli uang yang dibakar begitu saja tanpa ada manfaatnya. Coba pada saat itu kita kumpulkan anak yatim, kita kumpulkan orang-orang jompo yang duit kita bakar tadi, kita berikan kepada anak yatim, kita berikan kepada orang-orang jompo, orang yang tidak mampu.
bermanfaat untuk mereka yang mereka merintih kelaparan, kesakitan, tetapi sebagian sana berkoyak-koyak untuk memeriahkan tahun baru 2024. Ingat, ajarkan anak-anak kita mengenal daripada bulan-bulan Islam. Makanya setiap saya khutbah saya selalu menyebutkan daripada tahun Islam, bulan Islam, tanggal Islam. Yang mungkin sudah dilupakan oleh umat Islam. Ada sebagian gelintir yang mengingat bulannya Islam, tanggalnya Islam. Dan pada Jum'atul Akhir, Jum'atul Akhir 4/23, seminggu nanti masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan. Gak terasa bumi kusuk bukan hari berbuka yang berganti jam, tahun berganti tahun. Akhirnya pada Jum'atul Akhir. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Itu yang pertama umur kita habiskan kita oleh Allah. Habiskan kita banyak masalah. Habiskan kita banyak ibadah kepada Allah. Ada Al-Quran setiap bulan kita khatam Quran. Jangan kita baca Al-Quran dulu bulan Ramadan. Nanti Ramadan baru kita baca Al-Quran. Jangan ibadah menunggu Ramadan. Tahajud jangan menunggu Ramadan. Salat witir jangan kita menunggu bulan Ramadan. Dan berusaha untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa usia kita semakin lama semakin tua, semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin akan mendekatkan diri untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'adwalihi min aina kasaba wa bima anfaqa. Harta kita yang kita miliki, dari mana kita dapat dan kemana kita habiskan. Rumah yang begitu besar, mobil yang tidak terhitung, saking banyaknya. Rumah yang bukan hanya 1, 2, 3, 4 rumah, mobil 1, 2, 3, 4 yang merek-mereknya hebat yang lux. Dia akan ditanya oleh Allah, dari mana itu uang? Apakah memang hasil jerih payah sendiri? Pergi pagi pulang sore untuk mencari nafkah yang merupakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Apakah uang tersebut dari menipu umat? Apakah uang tersebut dari korupsi rakyat? Jangan kita berleha-leha uang kita banyak. Jangan kita berleha-leha harta kita banyak. Disuruh oleh Allah. Min aina kasaba wa bima anfaqa, dari mana kau dapat dan kemana kau infakkan? Saya dapat dari hasil jerih payah sendiri. Sebulan sekali saya bergaji, dibayar. Lalu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pembangunan masjid kita ikut, pembangunan mushola kita ikut, ada santunan yatim kita ikut, ada santunan di bulan Ramadan kita ikut. Kita sisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menandakan syukur kita, menandakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu kau pandai bersyukur pada kata Allah. Karena aku tambahkan nikmat baru dan berikan uang begitu banyak. Kita punya uang banyak, kita bersyukur, kita banyak membela, banyak bersedekah, banyak beramal kepada orang jompo, anak yatim, kepada masjid yang membutuhkan dana. Itulah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena itulah masuk daripada tahu masa hidup kita meningkatkan semua aktivitas kita. Kalau seorang perusahaan mengevaluasi, bagaimana tahun ini, apakah kita mendapat kerugian, apa mendapat keuntungan. Kita bergantian daripada tahun Islam, Muharram, tahun Hijriyah, Muhasabah. Bagaimana ibadah kita tahun kemarin? Apakah lebih baik, apakah kurang?
Baik, bersama kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Bismillahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda war rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'azima wa bada'a bi nafsihi ta'lima wa qala jalla jalaluhu 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la taqiyatu sahabati ajma'in wa tabi'at tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, nama ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.